Oke, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Datang. Seperti jadwal kita pada hari ini bahwa untuk pertemuan ke berapa nih? 11 atau berapa? Ini nanti kita akan dipandu oleh Pak Adriana sebagai dosen tamu kali ini. Jadi beliau itu di UPB sebagai wakil dekan di FEBIS. Terus beliau sekarang sedang kuliah di IPB. Jadi sebentar lagi menjadi dokter. Nah, karena kemarin kita sudah ketemu dengan Bu Surya yang kuliahnya di Brawijaya, terus sampai kemarin Bu Tuti ya, Bu Tuti, terus yang malam ketemu Bu Lisa, kemarin juga ketemu Pak Rektor. Jadi di kuliah kita karena ada 2 kelas sehingga ada 12 kali kita ketemu dosen yang berbeda dan kebetulan dengan tempat kuliah S3 yang berbeda-beda sehingga kita banyak menimba ilmu dari beliau-beliau sesuai dengan yang ada di kampus masing-masing, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, karena di S1-nya beliau-beliau itu berbeda-beda tempat, S2-nya berbeda-beda tempat. Kayak Pak Adriana ini dari Gontor ya Pak Adriana ya. Jadi berbagai macam bidang ilmu, walaupun ilmunya sama, tapi pasti pengalamannya berbeda-beda. Oleh karena itu, pada siang hari ini, nanti silahkan manfaatkan, silahkan diskusi dengan Pak Adriana, apapun itu, waktunya nanti silahkan ke Pak Adriana, saya serahkan sepenuhnya yang ngatur Pak Adriana. Terserah mau sebentar, mau lama juga boleh. Tapi nggak boleh lama-lama Pak Adriana. Karena jam 12.30 ada kuliah lagi kayaknya. Jadi sampai jam 12 saja. Sebelumnya boleh juga. Pokoknya kesepakatan monggo bagaimana dengan Bapak-bapak semua. Oke ya Bapak-bapak semuanya ya. Mulai dari sekarang dan berikutnya nanti kami serahkan sepenuhnya ke Pak Adriana. Terus Bapak-bapak silahkan memanfaatkan ini untuk diskusi atau apapun itu nanti. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Mulai dari sekarang, monggo Pak Adriana, saya persilahkan. Tapi sebelumnya lupa tadi, saya terima kasih karena Pak Adriana sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Oke, monggo saya serahkan ke Pak Adriana sepenuhnya. Mohon maaf kalau misalnya saya mungkin atau dipakai akun Bu Ana itu nanti ada tetap padat, cuma mungkin hanya kepentingan untuk rekod saja, tetapi mungkin kami tidak bisa mengikuti karena ya ada perlu. Jadi monggo Pak Adriana, nanti sekalian ditutup sekalian ya Pak Adriana. Saya deg-degan juga Pak kalau ada Pak Heru. Masa. Bon nggih. Kula Pak pamit juga. Oke, terima kasih Bapak-bapak nggih. Semuanya monggo. Masa nggak ada wajahnya sama sekali. Kasihan Pak Adriana sendirian. Ada yang nemenin gitulah. Oke, monggo Pak Adriana. Siap Pak Heru. Terima kasih banyak Pak Heru. Baik teman-teman sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dilihat dari nama-namanya mungkin ada beberapa yang saya sudah kenal baik ya. Ini ada Mas Simon, saya kenal betul dengan Pak Adriana. Sehat Pak? Alhamdulillah semua. Biasanya saya nebeng beli buku. Siap Pak.
ke Simon, kerjanya di Gramedia. Ini teman-teman ada yang udah memanfaatkan Simon belum untuk beli buku nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya? Online semua, Pak, sekarang, Pak. Aduh, online. Padahal kan lewat Simon diskon ya. Mas Ya, Simon Pak. jarang promo, Pak. Ini juga ya Taim juga nih saya sering bercanda dulu kalau di kelas. Sering saya candain sih, bukan bercanda ya ini Taim. Saya bilang Taim is money, Taim. Taim. Ya, Pak. Taim. Emang dia Mudi objek, juga. Pak. Mudi, kemudian juga ada Ustadz Mustafa nih kalau nggak salah ini beliau. Subhanallah nih Ustadz kita nih. Insya Allah. Terima kasih. Dan beberapa ini ada Ari mungkin, dan rekan-rekan sekalian mungkin juga ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi intinya ini hanya sharing session ya, karena juga lah sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar, saya lagi belajar juga, ini memasuki semester ketiga, udah mulai nyusun proposal juga. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang sedang nyusun, bahkan mungkin hampir selesai ya. Jadi intinya kita sharing saja sih. Tapi ada juga materi yang saya sampaikan, tapi bentuknya juga ya mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah mendengarkan ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin intinya kita sharing saja ya. Ini saya share screen aja langsung nih. Nah, ini. Saya beri tema, ini penelitian S2 ya, penelitian S2. Buku yang saya rujuk adalah bukunya Prof. Augusti dari Universitas Diponegoro ya. Ini Bu Ana juga Kaprodi Manajemen, ambil kelas khusus kepada beliau. Kalau di bidang manajemen, khususnya manajemen SDM sama pemasaran, ini beliau gurunya guru lah. Jadi bahkan sampai guru besar di Brawijaya juga mengundang beliau untuk melaksanakan workshop di Brawijaya. Ini memang beliau ini sangat luar biasa ya. Bahkan sekarang nih mengisi waktu, beliau ini udah sepuh saja sekarang sambil belajar filsafat kalau nggak salah, kalau saya ikuti di Facebooknya beliau. Luar biasa beliau. Ini saya mulai dari rule of thumb ya. Rule of thumb ini adalah aturan yang berlaku umum ya, aturan yang berlaku umum. Sebenarnya aturan yang berlaku umum ini sebenarnya saya dapat dari beberapa perkataan yang pernah disampaikan oleh rekan saya. Misalkan ini ada, if you wanna be a good speaker, be a good listener. Apabila mau jadi pembicara yang baik, maka yang pertama kali dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Begitu pula karena penulisan tesis ini kan sebenarnya bagaimana teman-teman itu latihan untuk menulis dengan baik ya, dengan baik berlandaskan dasar-dasar yang ilmiah tentunya. Jadi saya ambil kutipan, menurunkan dari kutipan yang pertama ini, saya turunkan menjadi, if you want to be a good writer, be a good reader. Jadi syarat untuk menjadi penulis yang baik itu adalah salah satunya adalah menjadi pembaca. Bagaimana dia mau menulis tapi dia belum membaca itu akan sangat sulit. Jadi salah satu syarat agar dia menjadi penulis yang baik, bagaimana bisa menulis tesis dengan baik, salah satu syaratnya adalah harus be a good reader dulu. Bahkan di beberapa penjelasan nanti yang akan saya sampaikan itu dari bukunya Prof. Agus itu menjelaskan bahwa untuk kedalaman telaah suatu penelitian itu membutuhkan kedalaman membaca pada suatu riset juga. Jadi salah satu syarat untuk kalau misalkan penelitiannya itu bisa detail, dalam, dan salah satu syaratnya adalah harus dalam juga bacanya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, artinya kalau masih bingung itu berarti kurang membacanya sih sebenarnya. Dan saya sangat mengapresiasi ya, berarti kalau kalian tandanya kalau kalian itu mikir itu berarti ya kalian itu lagi kuliah. Jadi memang harus bingung dulu. Jadi wajar ya kalau misalkan teman-teman bingung itu wajar, memang berarti tandanya teman-teman itu sedang berpikir sebenarnya. Kemudian salah satu juga salah satu syarat dari penelitian itu kan harus menemukan masalah. Ternyata menemukan sebuah masalah itu hampir sama seperti halnya dalam melakukan wirausaha. Saya pernah
dengar wawancara ya di entah di yang penting di media online, visual video entah itu Instagram atau YouTube, saya lupa. Suatu hari saya mendengarkan wawancara Nadiem Makarim dalam mengenai kesuksesan Gojek beberapa tahun sebelum menjadi menteri. Jadi sebelum menteri saya mendengarkan ada yang mewawancari Nadiem. Apa rahasia Gojek sukses itu kenapa? Nah, menurut Nadiem, Gojek itu sukses hadir untuk sebuah masalah. Maksudnya itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Jadi artinya adalah Gojek adalah merupakan sebuah solusi. Jadi untuk memulai sebuah usaha pun artinya usaha itu harus berlandaskan bahwa terdapat masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau misalkan mau buka usaha tukang cukur, artinya kan misalkan di lokasi tersebut memang belum ada tukang cukur dan memang kendala masyarakat di wilayah tersebut memang ketika mau mencukur itu dia harus menempuh jarak yang lebih jauh, sehingga akhirnya teman-teman memutuskan untuk membuka usaha cukur di lokasi tersebut. Jadi memang karena ada masalah juga, karena ada masalah dulu misalkan, bukan ikut-ikutan. Makanya nanti itu jangan sampai melakukan penelitian itu ibarat roda gitu. Udah lama penelitian, tahu-tahu kembali ke awal. Kembali ke awal itu artinya apa? Ternyata penelitian itu pernah dilakukan oleh yang lain. Sama aja. Ikut-ikutan. Jadi memang kita belum mampu untuk mencapai pengetahuan. Putus-putus ya Pak ya? Pada waktu ya. Maaf, putus-putus ya Pak Adriana. Putus-putus ya Mon ya? Iya, sedikit putus-putus Pak. Sedikit putus ya. Masih kedengeran nggak Mon? Kedengeran nggak? Connect. Udah Pak. The network bandwidth is low. Oh, low ya, coba. Nah, bandwidthnya rendah itu Pak. Rendah ya. Saya coba ganti koneksi sebentar ya. Saya coba pakai koneksi wireless, coba bentar ya. Nah. Halo, kedengar ya? Lancar nggak? Lancar Pak. Lancar ya? Ya. Nah ini. Untuk yang kedua memang riset itu awalnya berasal dari masalah ya. Ini mungkin teman-teman juga udah bosan kali ya. Dengar dari S1 memang harus berawal dari masalah. Dan masalah untuk penelitian S2 tentu berbeda dibanding penelitian S1. Nah ini teman-teman juga udah sangat mengetahui nih ya. Dari dulu S1 teman-teman sering mendengar bahwa untuk memulai penelitian itu adalah mulai dari masalah. Sama seperti halnya mau menjalankan sebuah usaha. Jadi sebenarnya para pengusaha-pengusaha yang sukses itu sebenarnya para pembelajar juga sebenarnya. Jadi nggak mungkin pengusaha sukses itu dia nggak belajar, pasti pembelajar juga. Nah belajarnya sama seperti hanya melaksanakan penelitian. Dia harus berhasil mengidentifikasi masalah. Kalau dia tidak berhasil mengidentifikasi masalah, dia tidak akan pernah menjadi pengusaha sukses. Nah ini tolong teman-teman kalau misalkan ikut berbagai seminar kewirausahaan, coba tanyakan ke beberapa pengusaha bahwa seorang pengusaha itu hadir untuk sebuah solusi bagi sebuah masalah yang ada pada masyarakat sekitarnya pasti. Jadi sebenarnya latihan kalau misalkan teman-teman ingin pada suatu saat atau saat ini sedang menjalankan sebuah usaha, pasti salah satu aktivitas yang harus teman-teman lakukan adalah riset.
Dan penelitian itu ketika teman-teman memulai untuk menulis tesis juga sama, berawal dari sebuah masalah. Nah ini. Kemudian sumber penelitian itu berasal dari data ya. Data ini tentu harus data ini adalah menunjang keobjektifan sebuah masalah. Jadi kalau masalah itu berlandaskan data, artinya adalah bahwasanya problem tersebut justified. Jadi masalah yang terjustifikasi. Jadi kalau misalkan sebuah masalah tidak ada datanya, bisa jadi masalah tersebut tidak bisa dikatakan kredibel. Jadi memang harus berlandaskan pada sebuah data. Maka kalau di beberapa kampus itu, kalau di IPB pasti dalam latar belakang ketika mengemukakan sebuah masalah itu pasti harus ada datanya terlebih dahulu. Maka ketika saya baca bukunya metode penelitian manajemen ya, khusus SDM sama yang pemasaran ini, ketika teman-teman ingin melakukan riset, salah satu tahapan pertamanya adalah harus mengunjungi perusahaan, kemudian membaca laporan-laporan keuangan atau berdiskusi dengan jajaran top manajemen untuk menggali sebuah masalah. Sehingga ketika menggali sebuah masalah tersebut didapat data yang kredibel, sehingga masalah tersebut menjadi problem yang terjustifikasi oleh sebuah data. Kemudian berkembang menjadi masalah penelitian yang pada kemudiannya nanti akan saya sampaikan juga masalah penelitian itu seperti apa. Izin Pak, kayaknya ada yang... Halo? Kenapa Teman-teman Andrea? yang belum di-mute, coba di-mute dulu, soalnya beradu Pak suaranya. Oh iya. Silakan Pak, dilanjut Pak, kayaknya udah. Atur nuhun, terima kasih. Ya tadi juga kayaknya ada yang kemudian nanti masalah penelitian juga akan saya sampaikan beberapa di slide ini, kemudian juga ada pertanyaan penelitian. Intinya ketika mengemukakan masalah itu kalau dalam pencarian sebuah. Nah, ini ada Kang Kadir nih, senior saya di IPB nih. Saya jadi gak enak kadang juga ini mengajar para senior. Assalamualaikum Kang. Jadi banyak senior di sini. Jadi kalau dalam sebuah pencarian kebenaran ilmiah itu, salah satu untuk mencari masalah itu memang harus bersikap skeptis ya. Skeptis itu adalah meragukan sesuatu kebenaran yang telah ada. Jadi sebenarnya kebenaran yang ada sekarang itu adalah merupakan kesalahan di masa yang lampau. Kebenaran sekarang itu pasti akan dikoreksi oleh kebenaran masa mendatang. Maka untuk meneliti itu kita harus bersikap skeptis terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Terutama pada penelitian-penelitian yang sering disampaikan oleh Pak Heru dan Bu Ana, penelitian-penelitian yang hasilnya memang tidak signifikan ya. Saya diskusi dengan Bu Ana, kata beliau itu, saya sudah beberapa kali menyampaikan ke teman-teman untuk memulai penelitian penelitian tesis itu, carilah penelitian-penelitian yang hasilnya tidak signifikan. Artinya memang ketika kita menemukan penelitian yang tidak signifikan itu akan memang memunculkan skeptis, pemikiran skeptis itu akan lebih gampang sebenarnya. Jadi skeptis itu adalah meragukan sebuah kebenaran yang ada. Terutama kebenaran ini kaitannya adalah kebenaran ilmiah ya yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Kalau memang S1 itu kan masalahnya berawal dari fenomena bisnis ya. Nah ini. Kan kalau jenjang S1 kalau dalam bukunya Prof. Augusti ini, jenjang S1 terus masalahnya adalah sumbernya dari fenomena bisnis dan manajemen. Sedangkan untuk S2 harus ditambah yaitu adalah research gap. Research gap itu paling gampang adalah kalau menurut Bu Ana itu yang sudah Bu Ana sering sampaikan kepada rekan-rekan sekalian itu adalah didapat dari penelitian-penelitian yang tidak signifikan. Nah, sebenarnya dari penelitian yang tidak signifikan itu kita kemudian mencari penelitian yang signifikan. Nah, ketika diadu ini maka akan menimbulkan skeptis karena ada dua penelitian yang variabelnya sama tapi berbeda dari hasil penelitian. Nah, ini tentunya kalau dengan membenturkan dua penelitian yang memiliki hasil berbeda, ini tentu akan mudah untuk menimbulkan skeptis ya, rasa skeptis atau
rasa ragu terhadap sebuah kebenaran dari sebuah penelitian. Kok yang penelitian ini bilang seperti ini, tapi kok penelitian ini bilangnya kok seperti ini, berbeda. Yang satu mengatakan bahwa berpengaruh signifikan, yang satu mengatakan bahwa ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini tentu dari sini tentu teman-teman mengisi riset. Nah, ini artinya adalah riset gap. Dan dari riset gap ini teman-teman bisa masuk untuk masuk untuk menemukan kekosongan dari riset gap tersebut. Nah, kalau misalkan nah ini nih. Mau kemana? Nah, kalau riset gap ini dari sini nih misalkan. Nah, ada 2 penelitian mengenai kepuasan pelanggan terhadap loyalitas misalkan. Yang satu bilang berdampak, yang satu bilang tidak berdampak. Nah, kemudian, kalau penelitian untuk S2 ini kita harus menemukan 2 penelitian yang berbanding terbalik nih. Yang satu bilang tidak signifikan, yang kemudian yang satu bilang signifikan. Nah, ini adalah artinya riset gap. Riset. Kalau S1 kan kita hanya meneliti sebuah fenomena yang tidak sesuai dengan teori. Fenomena yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kinerja penjualan, kita inginnya kinerja penjualan itu meningkat, tapi ternyata pada fenomena di lapangan kinerja penjualan tersebut ternyata menurun. Nah, itu fenomena bisnis atau fenomena manajemen. Nah, itu boleh dijadikan dasar untuk sebuah penelitian. Tapi untuk penelitian S2 kita harus berangkat dari penelitian yang ada gap-nya. Kita tugasnya adalah mengisi gap tersebut. Nah, cara mengisi gap tersebut kalau menurut Prof. Agusti, maka variabel tersebut misalkan di sini nih. Bahwa kepuasan pelanggan berdampak, sedangkan di sisi lain kepuasan pelanggan tidak berdampak. Maka di sini bahwa kepuasan pelanggan itu akan berdampak jika produk tersebut memiliki diferensiasi produk dan layanan. Jadi memang ada penyebabnya di sini. Di sini dan memang diferensiasi produk layanan ini memang mengikuti tabiat untuk mencari variasi. Nah, ini adalah variabel yang menunjukkan bahwa variabel di sini adalah mengisi gap antara 2 penelitian yang tidak sinkron satu sama lain. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal ya. Nah, ini. Karena riset ini adalah sebuah kemampuan menulis, maka yang dibutuhkan adalah membacanya ini harus lebih banyak. Nah, untuk menemukan gap kemudian menyelesaikan menyelesaikan gap tersebut, kemudian mengisi kekosongan dari gap tersebut. Nah, salah satu untuk menelusurinya, salah satunya adalah dengan memperbanyak bacaan dari jurnal-jurnal yang telah dari artikel-artikel yang dipublikasi dalam jurnal. Nah, kalau misalkan S3 ditambah lagi ada teori gap. Karena memang untuk kalau S2 kan tidak dituntut untuk menemukan teori. Biasanya teori dalam S3 itu berbentuk variabel. Tapi kalau dalam S2 ini tidak dituntut untuk sampai untuk menemukan variabel baru sebagai sebuah teori. Hanya cukup sampai mengisi kekosongan pada riset gap saja. Nah, kemudian jenis penelitian ya, ada yang basic, eksplorasi, ada yang sifatnya basic. Nah, ini kalau berdasarkan buku panduan yang mungkin teman-teman sudah terima dalam bentuk PDF. Nah, di jenis penelitian ini biasanya ditulis di dalam bab 3 yang judulnya desain penelitian. Kan kalau bab 2 sekarang itu ada bab 1-nya telah pustaka, 2.1-nya telah pustaka, 2.2-nya penelitian terdahulu, 2.3 hipotesis, kalau nggak salah dalam buku panduan, 2.4-nya model. Nah, kemudian di 3 titik ada di bab 3 itu ada desain penelitian. Nah, desain penelitian itu adalah kita harus mengenal jenis penelitian berdasarkan beberapa kategori.
Kalau berdasarkan eksplorasi itu ada basic dan terapan, penelitian dasar dan terapan, kemudian eksplanasi itu adalah kausal sebab akibat. Karena hampir rata-rata ya kita penelitiannya berpengaruh dan tidak berpengaruh, pasti itu adalah sebuah hubungan sebab akibat. Kemudian ada yang komparatif, membandingkan dua objek. Kemudian ada berdasarkan metode penemuan ilmu, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk sampai saat ini sih dosen-dosen yang ada di Pelita Bangsa masih lebih sangat banyak menguasai yang kuantitatifnya. Sementara yang kualitatif masih belum banyak yang ahlinya lah di kualitatifnya. Nah, ini misalkan, ini adalah contoh penelitian dasar ya, penelitian dasar. Ini adalah contoh dari penelitian terapan. Jadi kalau penelitian terapan ini cocoknya di S1 dan di S2 nih. Kalau di S3 itu dia tidak kalau dalam bukunya Prof. Augusti itu dia tidak disarankan untuk melakukan penelitian terapan untuk S3 karena memang ranahnya adalah untuk mengemukakan teori baru atau variabel baru dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian ini paling gampang itu penelitian replikasi sebenarnya nih. Replikasi. Ini kalau saya membuat tugas-tugas jurnal S3 ini biasanya tugasnya itu mereplikasikan kalau misalkan, karena kita nggak mungkin kalau misalkan penelitian ini ya, penelitian yang dalam objeknya itu kemudian ada yang internasional ya yang dijadikan sampel. Maksudnya kita harus survei ke luar negeri kan nggak mungkin. Yang paling gampang itu adalah penelitian replikasi. Jadi kita memang plug meniru jurnal yang kita punya gitu. Terutama dari jurnal internasional karena kan kita mau mereplikasi. Kalau mereplikasinya dari riset-riset yang dilakukan di Indonesia ya mungkin itu nggak masalah selagi jurnal yang kita baca itu memang jurnal internasional tapi objeknya Indonesia. Jadi yang paling gampang itu adalah penelitian untuk mereplikasikan. Kalau S1 biasanya hanya menguji hipotesis ya, menguji hipotesis saja. Nah, ini replikasi paling gampang nih, paling gampang replikasi. Kita temukan temukan yang ada faktor keberuntungan, mudah-mudahan permasalahannya sama seperti kasusnya di Indonesia. Nah, penelitian replikasi ini sangat gampang kita ngikutin alur latar belakangnya. Itu saya sampai kalau buat jurnal untuk tugas-tugas S3 itu, karena memang syaratnya kalau tugas biasa kuliah itu kan hanya syaratnya adalah yang penting terkumpul, terkirim ke jurnal nasional minimal Sinta berapa kalau tugas saya. Ya ini paling gampang tuh penelitian replikasi, dan menurut saya penelitian replikasi ini sangat relevan untuk S2 ya, sangat relevan untuk S2. Jadi temukan jurnal-jurnal yang memang secara peringkat itu bagus, fokusnya bagus, misalkan Q3 atau Q4 lah, nggak usah Q1, Q2. Kemudian memang itu kira-kira memang penelitian itu memang bisa untuk kasusnya misalkan agak mirip dengan di Indonesia, yaitu yang paling gampang tuh seperti replikasi. Sampai latar belakangnya diikuti, kemudian metodologinya diikuti, itu yang paling gampang. Itu akan sangat memudahkan kita. Oh, ini kira-kira kalau misalkan di latar belakang yang ditulis pertama apa? Nah, ikutin aja itu bab pertamanya, latar belakangnya apa. Itu sangat gampang sekali. Nah, lagi-lagi untuk menemukan jurnal yang memang klop kemudian yang kira-kira akan direplikasi, ini juga lagi-lagi kan nggak mungkin ketika kita mencari jurnal langsung ketemu. Lagi-lagi juga kita harus membaca banyak jurnal. Jadi apabila ingin menjadi penulis yang baik itu salah satu syaratnya memang membaca. Ini juga ada aturan umum. Nah, bahkan kalau di di S3 ini ada syarat minimal disertasi doktor yang baik itu adalah berisi paling sedikit 60 hipotesis yang benar-benar baru, belum pernah diuji. Sisanya adalah merupakan hipotesis replikatif. Ini untuk S3. Nah, barangkali untuk S2 mungkin masih sangat bisa ya dalam sebuah hipotesis penelitiannya adalah merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.
penelitian yang layak untuk tesis dan disertasi adalah pengembangan beberapa hipotesis untuk mengekstensi model yang ada menjadi model yang baru. Nah, ini terkait standar ya. Ini karena saya baca di bukunya Prof. Agusti Ferdinand, ini kan Undip ya, Undip. Mungkin Pelita Bangsa memiliki, pasti setiap kampus itu memiliki standar masing-masing ya, dan bahkan di beberapa kampus tuh setiap dosen standarnya berbeda-beda. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan standar kampus itu sendiri, bisa disesuaikan dengan standar dosen itu sendiri. Kan untuk saat ini mungkin Bu Ana pernah menyampaikan karena ingin mengejar akreditasi, maka syarat bagi teman-teman itu syarat sebenarnya publikasi ya sebenarnya. Kalau sudah publikasi maka bisa cepat. Nah, ini faktor kunci hipotesis testing research ini adalah kedalaman telah pustaka untuk menghasilkan hipotesis baru, sehingga meneliti tidak terperangkap pada reinventing the wheel. Reinventing the wheel ini jangan-jangan penelitian yang kita laksanakan itu baru gitu. Jangan-jangan penelitian yang kita laksanakan itu adalah sudah ada yang meneliti. Gitu. Tapi saya kira kalau teman-teman menduplikasi atau mereplikasi dari penelitian-penelitian yang terbit di artikel internasional, artikel pada jurnal internasional, saya kira tidak akan menemukan reinventing the wheel. Karena mungkin salah satu yang mungkinnya terjadi adalah pertama kan objeknya berbeda kan. Kalau objeknya berbeda pasti itu tidak mungkin tidak mungkin terkena plagiarisme kan. Tidak mungkin terkena plagiarisme. Kemudian juga kalau misalkan kita menduplikasi dari penelitian internasional juga kan pasti bahasanya berbeda kan. Nah, itu juga tidak akan mungkin terkena plagiarisme juga. Nah, ini. Jadi basic research itu ada yang sifatnya kausal, ada yang sifatnya hipotesis generating research. Nah, tapi kalau yang S1 sama S2 ini ya ini sampai 6-nya bisa, tapi kalau S3 hanya basic saja, applied ini tidak disarankan. Nah, mungkin ini sangat penting untuk ditulis di bab 3 yang ada subbabnya itu desain penelitian. Jadi jenis penelitian teman-teman itu termasuk dalam kategori basic research atau applied, termasuk dalam penelitian causal research atau tidak, termasuk sebagai penelitian yang memunculkan hipotesis baru atau tidak, atau hanya menguji hipotesis saja. Nah, ini nggak masalah. Teman-teman mau menguji hipotesis baru atau memunculkan hipotesis yang memunculkan hipotesis baru atau menguji hipotesis lama, ini nggak masalah juga. Ini adalah roadmap-nya. Jadi roadmap-nya adalah dimulai dari masalah. Tadi masalah yang untuk S2 itu kan ditambah dengan riset gap. Kemudian nanti teman-teman menyusun latar belakang, kemudian menyusun rumusan masalah penelitian. Nanti ada contoh-contoh bagaimana kita menulis latar belakang, kemudian menulis rumusan masalah, kemudian membuat pertanyaan penelitian sehingga menjadi judul tesis. Dan judul tesis ini tidak baku ya, bisa jadi bahkan ketika setelah selesai penelitian pun judul tesis itu akan diganti juga. Jadi jangan sampai memulai penelitian itu dari judul, mulailah penelitian itu dari masalah. Makanya selama ini saya kalau misalkan mengerjakan tugas-tugas riset itu saya nggak pernah nulis judul langsung ya, saya dari masalah aja, bahkan filenya saya tulis umum aja sebagai sebuah tema. Nggak pernah saya tulis judul langsung pengaruh apa nggak pernah. Saya tulisnya file itu berbentuk tema aja udah. Karena penelitian itu adalah berawal dari masalah, tidak berawal dari judul. Karena judul itu sampai selesai pun pasti akan bisa berubah. Nah, kemudian telah pustaka, kemudian hipotesis itu kan asumsi-asumsi yang kita pilih ya. Misalkan apakah pengaruh variabel ini variabel ini berpengaruh atau tidak, seperti itu. Kemudian kita maju ke model penelitian, ini mungkin sudah banyak disampaikan oleh dosen-dosen yang lain. Nah, ini salah satu fenomena manajemen. Nah, ini kan kalau fenomena ini S1 ya. Nah, ini riset gap. Nah, bagaimana kita menemukan riset gap? Nah, ini ada salah satu tahapan-tahapannya. Apakah ada sesuatu yang gagal membuktikan sesuatu dalam penelitian terdahulu? Nah, seperti tadi misalkan ketika penelitian terdahulu bahwasanya loyalitas itu berpengaruh
terhadap kepuasan. Kemudian ketika kita menemukan penelitian baru bahwasanya ada hasil yang menunjukkan bahwa kepuasan itu tidak berdampak loyalitas itu tidak berdampak terhadap kepuasan. Nah, ini itu adalah menunjukkan sebuah riset gap. Kemudian apakah hal tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Nah, apakah ada sesuatu yang belum berhasil dibuktikan? Nah, apakah masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut? Adakah sesuatu yang teorinya tidak jelas atau tidak bersifat menjelaskan? Adakah sesuatu yang bersifat saling kontradiktif dalam sebuah penelitian? Nah, ini adalah salah satu, ada beberapa pertanyaan dalam cara kita menemukan riset gap tersebut. Nah, ini adalah salah satu, jadi sikap skeptis itu meragukan, itu kan salah satu untuk menemukan masalah itu kita harus bersikap skeptis. Nah, skeptis itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini bukan penelitian ilmiah. Bukan penelitian ilmiah itu misalkan hanya sekedar mengumpulkan data, kemudian disusun dalam tabel dan diberikan komentar, kemudian hanya menyusun fakta-fakta, kemudian hanya menghitung, misalkan menghitung rata-rata penjualan, hanya menghitung rasio, kemudian hanya menulis kasus yang menggambarkan sejarah, kemudian hanya menulis laporan konsultasi. Nah, ini adalah bukan merupakan penelitian ilmiah. Nah, ini bagaimana cara menulis latar belakang, yaitu adalah memulailah dari membahas bidang yang luas, misalkan deskripsi mengenai customer care. Nah, kalau kita yang tadi saya sarankan itu adalah melakukan replikasi dari penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal internasional, itu akan sangat memudahkan kita. Gitu. Kalau misalkan jurnal internasionalnya bilang seperti ini, dia meneliti untuk objeknya di luar negeri, ya kita ikutin saja alurnya. Itu akan sangat mudah sebenarnya. Kemudian berbicara dari yang luas, kemudian makin lama makin menyempit. Namun banyak yang terjadi kesalahan di teman-teman itu terlalu luas, misalkan seperti ini, Kak. Karena saya lebih banyak mengampu mata kuliah metode manajemen keuangan. Banyak mahasiswa yang berbicara di awal itu mulai dari yang sangat umum sekali gitu. Bahwasanya ini perekonomian global. Padahal judulnya itu tidak berbicara perekonomian global. Dia berbicaranya hanya Indonesia saja, tapi dimulainya dari global. Nah, itu jangan terlalu umum juga maksudnya. Nah, ini masalah. Nah, masalah itu adalah situasi di mana terdapat gap. Nah, gap itu adalah di mana aktual dengan pernyataan yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu. Jadi ada deviasi, ada penyimpangan dari kenyataan dengan harapan yang tidak sesuai. Dan masalah itu harus berlandaskan data. Masalah dan data adalah fitrah. Masalah yang diperkuat data adalah justified problem. Nah, ini nih. Riset gap itu harus berasal dari literatur, dan literatur ini ada level-levelnya nih, level-levelnya. Nah, level yang paling tertinggi adalah naskah yang berada pada jurnal ilmiah. Kemudian naskah yang kedua paling tinggi adalah tesis atau disertasi. Nah, kemudian yang level keempat ini adalah scientific reading ya. Jadi kadang kita baca buku tapi bukunya itu buku ilmiah, bukan buku pelajaran. Ini levelnya level keempat. Tapi kita lebih banyak disarankan untuk mencari riset gap itu berasal dari jurnal ilmiah. Gitu. Ya kalau mentok-mentok boleh lah misalkan dari tesis atau disertasi. Nah, biasanya kalau misalkan kampus-kampus itu memang semuanya close access ya, tidak semua bisa mengakses. Namun kalau misalkan teman-teman punya kenalan untuk dicarikan penelitian yang dilaksanakan di kampus-kampus negeri, kemudian teman-teman punya teman yang kuliah atau misalkan punya teman jadi dosen di kampus negeri, mungkin bisa dibukakan aksesnya. Sebenarnya yang paling mudah lagi ya, ini hanya sekedar saran. Tadi misalkan kalau saya sarankan itu adalah replikasi dari jurnal-jurnal internasional, nah bisa jadi kalian itu merupakan replikasi
dari tesis yang dilaksanakan di kampus negeri. Ini sangat-sangat yang paling sangat mudah lagi nih. Jadi itu adalah cara yang paling singkat sebenarnya. Saya kasih saran yang paling singkat ini adalah misalkan yang pertama tadi replikasi dari replikasi dari tesis dari jurnal internasional. Yang kedua adalah replikasi dari tesis atau disertasi yang ada di kampus negeri. Nah ini teman-teman mungkin kalau kampus negeri saya punya akses juga sih kepada penelitian atau disertasi atau tesis yang ada di IPB, saya punya akses juga nih sebenarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau misalkan mereplikasi cari jalur cepat, ya itu nggak masalah. Yang mudah-mudahan sih ya masalahnya sama dengan apa yang misalkan teman-teman menelitinya di daerah Cikarang, kemudian ada penelitian tesis atau disertasi meneliti di daerah lain, kemudian ternyata masalahnya sama, kemudian itu nggak apa-apa sih. Tinggal cari aja tinggal cari tambahan-tambahan aja yang terbaru misalkan. Tambahan pun nggak usah banyak-banyak, misalkan sedikit pun ditambahkan nggak apa-apa. Nah tambahan tersebut tentu harus berlandaskan dari misalkan dari tesis orang lain atau dari jurnal yang lain, itu nggak masalah. Nah itu yang paling gampang ya misalkan. Karena kita paham sendiri lah kalau misalkan standar yang swasta itu pasti lebih rendah dibanding standar yang negeri. Nah itu yang paling simpel sih. Nah ini problem statement. Nah problem statement ini bagaimana cara kita menuliskan rumusan masalah nih. Jadi kalau dalam buku panduan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah. Kan kalau latar belakang itu kita hanya berbicara tentang ketika berbicara latar belakang itu hanya kita berbicara, kalau menurut saya itu hanya berbicara mengenai variabel Y saja. Misalkan variabel Y-nya adalah kepuasan, misalkan kepuasan. Ya misalkan ya kepuasan pelanggan itu kita cari aja masalahnya. Masalahnya misalkan memang terjadi penurunan kepuasan pelanggan. Di latar belakang itu kita hanya memberikan data aja bahwa sebenarnya memang terjadi kepuasan pelanggan. Itu di latar belakang. Jadi latar belakang itu hanya menulis fakta mengenai variabel Y. Misalkan variabelnya tadi kepuasan pelanggan. Atau misalkan penurunan penjualan. Kita hanya memberikan fakta saja bahwa memang terjadi penurunan penjualan, kemudian kita taruh di situ datanya. Nah kemudian ada di bab 1 setelah itu ada rumusan masalah. Nah rumusan masalah itu atau problem statement, nah ini kita menulisnya itu misalkan paling enak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalkan memang fenomena bisnis manajemennya adalah terjadi penurunan penjualan yang berkepanjangan. Nah, bagaimana kita menulis di rumusan masalah itu berawal dari mengapa terjadi penurunan penjualan? Ya, penurunan penjualan misalkan karena apa? Karena nggak ada promosi misalkan. Nah, untuk menulis di rumusan masalah itu meskipun yang kita terka itu misalkan karena masalah promosi tentu, tapi ketika kita menulis tesis itu, nah promosi tersebut harus diungkapkan oleh jurnal-jurnal yang ada gitu. Jangan sampai itu hanya keinginan kita saja dan itu hanya misalkan tebakan kita saja. Mengapa terjadi penurunan? Karena promosi. Menurut jurnal ini bla bla bla. Mengapa penurunan penjualan berkepanjangan? Misalkan karena tidak ada inovasi. Nah itu misalkan menurut jurnal ini inovasi bla 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 bla. Bagaimana menghindari penurunan penjualan? Nah, salah satu syaratnya adalah misalkan kita harus meningkatkan kualitas sumber dayanya misalkan, agar sumber daya yang ada itu bisa melakukan inovasi. Dapatlah 3 variabel misalkan. Jadi penurunan penjualan itu ternyata bisa diatasi dengan misalkan dengan promosi, kemudian dengan inovasi dan dengan meningkatkan kinerjanya sumber dayanya. Nah itu bisa. Tapi yang berawal merupakan itu adalah asumsi pribadi kita, tapi ketika kita menurunkan ke dalam sebuah tulisan itu harus berlandaskan jurnal-jurnal tadi. Nah, jurnal-jurnal tadi tentu ini literaturnya tentu yang paling tinggi ya jurnal misalnya ya level ke-5 ya, paling 3 sampai level 4 lah, level 4. Level 3 ya level 4 ya. Level 4, 5, 6 harus yang paling banyak. Level 1, 2, 3 ya boleh ada, cuman jangan sampai terlalu banyak. Kalau level 1, 2, 3-nya terlalu banyak ya nanti takutnya misalkan malah jadi kayak mirip skripsi gitu. Karena mungkin ini
tesisnya itu harus kita bedakan juga mungkin. Bagaimana menghindari penurunan penjualan yang berkepanjangan, apa penyebab terjadinya titik balik penurunan. Nah, ini semuanya adalah dituliskan di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu ya munculnya adalah dari pertanyaan-pertanyaan dari sebuah masalah. Jadi masalahnya itu adalah terjadi penurunan penjualan. Nah, ini untuk rumusan masalahnya kita menulisnya adalah berdasarkan pertanyaan ini. Nah, kalau ini adalah kalau di latar belakang, kita berbicara saja mengenai terjadinya penurunan penjualan, kemudian disertai dengan fakta. Seperti itu saja. Nah, baru di rumusan masalahnya kita berbicara mengenai alasan-alasannya di sini. Nah, tentu kalau latar belakang hanya disertai dengan fakta saja atau disertai dengan data yang kita ambil yang memang sifatnya kredibel, nah, kalau misalkan di rumusan masalah kita memang harus dikuatkan dengan jurnal-jurnal yang ada. Nah, ini hanya advice saja mengenai pertanyaan penelitian. Ini pertanyaan penelitian ini kalau menurut Prof. Augusti itu harus bersifat apakah terdapat pengaruh penjualan. Tidak disarankan berbentuk apa dan tidak disarankan berbentuk bagaimana. Apalagi kalau misalkan bagaimana, karena kalau menurut beliau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris how to, jadi menjadi sulit dimengerti. How to increase strategy quality, how to increase kinerja penjualan, selling performance, how to increase selling performance based on strategic quality. Nah, ini how to-nya itu malah jadi ambigu ketika nanti kita sandingkan dengan analisis atau metode-metode analisis yang kita laksanakan, misalkan seperti regresi ya. Karena kalau misalkan teman-teman melakukan SEM juga sebetulnya kan basicnya kan regresi juga. Nah, seperti ini misalkan tujuan penelitian juga yang pernah teman-teman lakukan itu juga tidak disarankan untuk menulis untuk mengetahui apakah harga yang kompetitif berpengaruh. Jadi seperti ini, jadi hanya untuk merubah misalkan masalahnya adalah apakah harga, kemudian apakah harganya ini ditambahkan dengan kalimat untuk mengetahui. Nah, ini kalau menurut Prof. Augusti ini adalah kurang kreatif. Tapi sifatnya memang ini bukan tidak boleh, tapi hanya kurang kreatif saja sebenarnya. Ini ada banyak pertanyaan ya, mungkin bagi materinya. Oke, nanti saya share materinya. Kalau masalahnya bersifat positif, boleh nggak tidak dilakukan penelitian? Mungkin ini saya jawab pertanyaan dulu ya, mungkin karena ada yang tanya soalnya. Saya juga baru buka kolom chat. Mana tadi? Oh ya. Bagi materinya, oke, nanti saya share materinya. Kalau masalahnya bersifat positif, boleh tidak dilakukan penelitian. Kalau S2 kan karena sifatnya riset gap, maka harus cari satu lagi yang bersifat negatif. Cari aja sifatnya negatifnya. Karena misalkan kan riset gap itu ketika kita menemukan dua penelitian yang bertentangan, nah karena ada penelitian yang bertentangan, maka saya melanjutkan penelitiannya untuk mengisi kekosongan. Karena ketika ada riset gap, ada penelitian yang bertentangan, maka saya yakin bahwa ada yang salah mengenai dua penelitian tersebut. Jadi intinya seperti itu riset gap itu. Misalkan ada yang bersifat positif, kita cari yang negatif. Soalnya gitu aja sih sebenarnya. Karena kita menemukan ada hasil yang berbeda dari dua penelitian atau dari berbagai penelitian, maka saya yakin ada hal yang salah dalam dua penelitian tersebut. Maka saya akan melakukan penelitian ini dengan menambahkan variabel ini. Itu sih sebenarnya intinya untuk riset gap itu sebenarnya. Kayak tadi misalkan kita menemukan bahwa kualitas pelayanan terhadap kepuasan misalkan ya. Ada yang bilang itu positif, ada yang bilang negatif. Nah, ketika ada yang bilang positif dan ada yang bilang negatif, ini tentunya kan membuat kita nggak yakin ya, Nah, ketidakyakinan kita itu kita ungkapkan dalam
dalam rumusan masalah tadi. Bahwa ada yang bilang positif dan negatif, saya yakin ini penelitian mengenai kualitas layanan terhadap kepuasan ini ada yang kurang variabelnya. Makanya di sini riset ini saya akan tambahkan bahwa untuk mengisi gap tersebut maka saya tambahkan mengenai variasi produk. Nah, variasi produk ini ketika kualitas layanan bagus tapi variasi produknya ketika produknya tidak bervariasi, maka sama aja. Jadi sebaik apapun itu layanan, maka itu nggak akan berpengaruh juga. Nah, itu sebenarnya inti dari penelitian terkait dari riset itu seperti itu. Itu dari Ristiani dan Saiful Najat ya. Mungkin teman-teman misalkan ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Izin Pak, bertanya. Enggak. Berkaitan dengan riset gap yang kita lakukan, kita sudah dapatkan nih jurnal yang sekiranya itu terdapat perbedaan yang mencolok antara satu dan yang lainnya. Terus timbullah suatu variabel tertentu karena kita menggunakan metode intervening yang misalkan ya Pak, karena saya membuat sekarang kan lagi ya mudah-mudahan lagi dalam penyusunan proposal, itu ada salah satu indikasi bahwa tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan pada self evaluasi terhadap kinerja. Nah, saya memasukkan variabel baru berupa administrasi pembelajaran. Karena ini sebagai interveningnya itu adalah administrasi pembelajaran. Karena kemarin ketika ini kan masuk juga ke jurnal yang kemarin yang dibantu oleh Bapak juga sama Pak Heru, ketika self-evaluasi itu tidak signifikan ketika melalui knowledge behavior. Jadi itu tidak signifikan terhadap kinerja guru. Nah, setelah itu saya membuat proposal dalam tesis ini yaitu memasukkan variabel tertentu, variabel baru yaitu administrasi pembelajaran. Apakah di administrasi pembelajaran itu harus dimasukkan juga pas ketika latar belakangnya masalah kita udah dapat gapnya penelitian, itu harus dimasukkan kembali bahwa administrasi pembelajaran ini penting loh, harus dimasukkan sebagai intervening. Seperti itu tidak Pak untuk di latar belakangnya? Di rumusan masalah Pak Iman punten. Ditulisnya di rumusan masalah saja. Jadi kalau ya contohnya ya yang saya itu adalah pertama kita kan ada masalahnya itu di intervening karena saya mau mengganti interveningnya gitu. Yang kemarin itu knowledge sharing behavior, nah sekarang kita ganti dengan administrasi pembelajaran. Jadi yang dimasukkannya itu bukan di latar belakang tapi di rumusan masalah gitu Pak, bahwa kita kan udah nih yang jurnal yang kemarin dibantu itu kan udah, karena terdapat hasilnya itu bahwa kurang signifikan yaitu ketika self-evaluasi dihubungkan dengan knowledge sharing behavior KSB terhadap kinerja guru gitu Pak. Bisa jadi kita ketika kita memasukkannya itu di tingkat rumusan masalah aja Pak. Ya. Jadi kalau di latar belakang itu Pak Iman, kita hanya menjelaskan mengenai variabel ya aja, seolah-olah kita greget banget sama kinerja guru kan. Pasti kalau kita bicara variabel ya-nya kinerja guru, artinya kan berarti ada kinerja guru yang tidak kita harapkan misalkan ya, tidak diharapkan yang kita tidak harapkan, artinya kinerja gurunya kurang baik lah misalkan. Jadi seolah-olah di latar belakang itu kita bicara bahwa kita kok greget banget dengan kinerja guru di sekolah apa misalkan. Kita bicara bahwasanya kinerja itu guru di tempat ini tuh nggak kurang bagus. Nah, kemudian kita disertai dengan data itu di latar belakang tuh cukup di situ. Cuman ya bagaimana kita menyusun sebuah sebuah tulisan sehingga menjadi 2 lembar itu ya kita perlu keterampilan, dan keterampilan itu didapat dari membaca sebenarnya. Kalau kita kurang membacanya, kita menyusun latar belakang pasti kita bingung nanti.
Tapi intinya untuk di latar belakang itu kita hanya berbicara mengenai variabel Y saja, yaitu adalah mengenai mengenai kinerja guru tadi. Nah, baru tadi untuk berbicara rumusan masalah itu berbicaranya adalah variabel X. Variabel X-nya itu baik itu variabel yang interveningnya atau variabel yang enggaknya. Jadi memang perlu disebutkan juga Pak tadi intervening tersebut seperti administrasi pembelajaran itu adalah sangat untuk menjembatani bahwa sertifikasi itu bisa meningkatkan kinerja memang asalkan ya administrasinya juga baik juga. Perlu memang untuk dituliskan juga karena itu adalah salah satu temuan Pak Iman dalam sebuah tesisnya tadi. Jadi administrasi pembelajaran itu adalah salah satu variabel untuk mengisi kekosongan gap tadi. Namun karena penelitian Pak Iman ini adalah S2, maka Pak Iman harus mencari jurnal-jurnal yang bilang bahwa sertifikasi itu berpengaruh positif, kemudian harus mencari juga penelitian yang bilang bahwa sertifikasi itu berpengaruh negatif. Nah, ketika itu Pak Iman itu meneliti itu tuh mulanya adalah dari ketidaksinkronan riset tadi sebenarnya. Kalau S1 sih cukup aja berdasarkan data bahwasanya kita habis wawancara dengan kepala sekolahnya, ternyata berdasarkan pendapat kepala sekolahnya uji kinerja di sekolah tersebut ternyata kinerja guru itu rata-rata menurun. Itu kalau S1 cukup. Tapi untuk S2 Pak Iman harus mencari jurnal bahwa sertifikasi itu berpengaruh positif. Ada satu lagi sertifikasi itu berpengaruh negatif. Cara untuk mencari ini saya jawab dulu yang di chat ya. Nana punten ya. Ini saya jawab dulu yang di chat ini. Bagaimana cara yang mudah untuk mencari jurnal? Nah, ini jurnal. Kalau saya ini biasanya saya baca jurnal utama yang bakal saya replikasi. Tentu jurnal yang bakal saya replikasi itu ini kan harus harus kuat ya, jangan sampai ya boleh jurnal, boleh tesis ya. Kalau misalkan tesis jangan sampai ya tesis kampus swasta. Ya kalau bisa negeri, kalaupun swasta yang bereputasi. Jadi kita harus cari penelitian yang akan kita replikasi dulu. Nah, setelah itu kita baca yang akan kita replikasi itu jurnal kita baca full. Kita harus paham isi jurnal tersebut, latar belakangnya, alurnya kita paham, metodenya kita tahu, hasilnya kita tahu, gitu kan. Kita baca sampai misalkan kalau ada lampirannya kita baca juga. Nah, kemudian setelah itu untuk jurnal-jurnal yang lain kita tidak perlu membaca full, kita hanya membaca abstraknya saja. Biasanya kan di abstrak udah ketemu ya, di abstrak itu salah satunya kan mencantumkan hasil ya. Di halaman pertama itu kan ada abstrak itu. Di hasil itu kan kita udah bisa baca, ini penelitiannya berpengaruh positif atau negatif. Jadi sebenarnya untuk cari jurnal itu ya kita ada beberapa jurnal yang kita baca full. Untuk jurnal lainnya kita hanya baca depannya aja sih. Kalau di depannya belum ketemu kita cari yang di hasil penelitiannya di halaman-halaman agak belakang sebelum daftar pustaka. Itu yang paling gampang. Nggak usah baca full ya. Itu yang paling singkat sih, yang paling singkat. Itu dari ini ya, dari Toha. Jadi seperti itu Toha. Jadi kalau kita punya jurnal yang kita benar-benar acuan nih, pokoknya saya kayak gini aja lah penelitiannya, nggak usah ini gitu. Nggak usah yang inilah. Pokoknya jurnal atau disertasi atau tesis ya. Pokoknya saya penelitian pengen kayak gini, ini bagus nih. Cuman kan misalkan objeknya berbeda atau misalkan saya tambahin dikit, seperti misalkan tadi kata siapa tadi Pak Iman ya, saya tambahin dikit lah misalkan saya kasih administrasi pembelajaran misalkan, tapi dikit itu nggak banyak. Nah itu kita carinya dari jurnal-jurnal yang ya cuma hasilnya saja sama abstraknya kita baca sehingga itu bisa menghemat waktu. Itu cara yang paling pragmatis ya, cara yang paling pragmatis. Mungkin itu Pak Toha mungkin. Izin Pak bertanya Pak. Boleh. Pak, untuk pengajuan proposal tesis Pak, kan tadi Bapak bilang kan kita harus ngambil beberapa penelitian yang satu sifatnya negatif, satu lagi sifatnya positif kan Pak. Kemudian kita lagi lebih lanjut.
Nah, kalau seandainya Pak kita untuk pengajuan proposal tersebut tesis di latar belakangi, misalnya yang penelitian satu itu hasilnya positif dan penelitian satunya lagi hasilnya positif juga. Cuman nanti kita masukin unsur baru gitu Pak. Itu bisa nggak Pak ya kita jadikan itu proposal tesis Pak? Unsur misalnya kan di jurnal itu kan dia memasuki 3 unsur misalkan gitu kan Pak. Hasilnya itu positif dan jurnal berikutnya itu juga dia unsurnya 3 juga dan hasilnya positif. Nah kemudian kita ajukan proposal unsurnya itu nggak 3 lagi tapi jadi 4 gitu Pak. Itu bisa nggak kita untuk ajukan Pak ya? Atau itu masuk ke dalam proposal S1 atau bisa diajukan untuk tesis Pak ya? Ya, karena kalau S2 itu kan harus ada tambahan ya, riset gap. Jadi riset gap itu harus berlawanan gitu. Gap itu kan gap itu kan apa bahasa Indonesia? Kesenjangan ya, kesenjangan. Kesenjangan itu kan bertolak belakang sebenarnya. Jadi harus cari yang bertolak belakang. Saya kira yang bertolak belakang itu nggak susah lah cari yang negatif seperti yang saya sampaikan tadi. Buka aja jurnal, macam-macam jurnal gitu ya, macam-macam jurnal. Lihat aja abstraknya gitu secara singkat. Gitu. Seperti itu aja Banana atau Bu Nana ini. Jadi riset itu memang harus berlawanan. Mesti misalnya di yang kalau jurnalnya itu satu suara. Kalau dia satu suara itu misalnya tuh hasil penelitian yang pertama itu sama dengan hasil penelitian kedua itu sama, berarti nanti itu nggak bisa kita angkat ya Pak ya, harus dia tuh misal yang satu penelitian hasilnya A dan satu lagi hasil penelitian harus baru kayak gitu yang bisa kita ajukan tesis Pak ya. Iya. Gampang kok cari yang berlawanan tuh gampang. Gampang Pak ya. Kalau masih S2 sebenarnya gampang, tinggal baca abstraknya aja itu. Kalau teman-teman ini sejam juga. Mohon kalau misalnya untuk jurnal tuh Pak, yang paling banyak, yang maksudnya untuk mudah kita untuk teliti itu apa Pak ya? Maksudnya apanya nih? Ini kan saya kan ngambilnya kan Pak di master manajemen nih Pak. Kira-kira untuk jurnal yang memang banyak konsentrasinya itu Pak, yang Bapak bilang tadi, yang bertantangan itu lebih kemana Pak ya konsepnya Pak ya? Webnya atau apanya punten? Webnya Pak. Oh webnya, oh iya webnya. Oh iya. Boleh saya kasih contoh ini, coba tuliskan variabelnya apa aja coba, yang punya Nana. Biar saya langsung share screen, saya coba praktekkan. Variabel saya kan Pak yang mau saya cari itu kan mengenai pengembangan dan pelatihan SDM Pak. Nah, itu variabelnya yang mau saya ini kan Pak. Pengembangan dan pelatihan Pak sumber daya untuk berperan sebagai untuk peningkatan kompetensi SDM. Oh, kompetensi ya? Ya. Oke nih, coba nih. Kalau jurnal Indonesia mah tahu ya kali ya teman-teman ya, sangat tahu lah ya. Iya. Maksudnya yang internasional ya, Banana ya. Benar ya Pak. Iya. Bentar. Udah kelihatan ya ini ya? Google-nya udah kelihatan ya? Tampilan Google-nya? Sudah Pak, sudah. Ya. Banana ini kita carinya di Science Direct. Kalau saya sih biasanya di Science Direct ya. Science Direct, kemudian ini kalau jurnal yang bereputasi ya, Sebenarnya kalau yang tidak bereputasi itu banyak juga, tinggal kita ketik aja di Google biasa sebenarnya. Tapi kalau kita mau mencari yang bereputasi itu banyaknya di Science Direct. Science Direct-nya kita klik, nah kemudian kita masuk ke Science Direct. Ini adalah tampilan webnya Science Direct, kemudian kita taruh di keyword-nya. Keyword-nya tadi apa misalkan? Training ya.
maaf tadi apa tadi? Pengembangan dan pelatihan ya, pengembangan pelatihan dan kompetensi ya. Nah, ini nih. Kompetensi ya. Jadi nggak harus kompetensi ya. Kalau misalkan kompetensi itu susah dicari, ini bisa dicari juga misalkan kata sinonimnya, misalkan employees performance, misalkan ya ini. Kompetensi tadi agak susah juga nyarinya ternyata kalau yang paling banyak itu. Nah, ini nih. Teman ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Ya, jadi ketika teman-teman susah cari istilah kompetensi, kayak misalkan tadi Mbak. Oh, saya tadi belum share screen ya, sorry. Nah, ini nih. Tadi ketika saya ngeklik ini, Mbak Nana, tadi ketika saya ngeklik kompetensi itu agak susah ternyata. Kemudian saya cari yang ganti dengan employee atau employee performance, itu ternyata banyak. Nah, ini misalkan training as a solution to improve employee green performance. Nanti misalkan ini bisa banyak ini jurnal-jurnal, dicarinya di Science Direct-nya. Kita cari di Google juga banyak sebenarnya. Kita lihat aja nih, yang dirujuknya banyak biasanya kita klik ya, misalkan ini, impact of training on employees performance. Nah, ini. Kalau yang dirujuknya banyak nih, kayak sepertinya nih, ini lumayan kredibel nih, kan ada tulisan di sini nih. Dirujuk berapa kali, kan ada ya tulisannya Mbak Nana ya, kelihatan? Ya, kelihatan ya, nah di sini. Kita kalau misalkan cari jurnal yang biasa-biasa aja, tapi sebenarnya di Google juga nggak semuanya biasa-biasa aja. Kita bisa mengkonfirmasi jurnal itu bagus atau enggak ke ke salah satu, ada namanya Simago. Teman-teman mungkin nanti bisa lebih lanjut. Yang penting ketemu jurnal dulu lah, nggak usah ngecek ini kualitasnya bagus atau enggak, kan yang penting dapat dulu lah, kumpulkan sebanyak mungkin. Coba kita klik 1 ya misalkan. Klik 2 lah. Coba klik 3. Nah, kalau dari Google kan otomatis langsung ngebuka ya Mbak Nana ya. Tapi kalau yang di Science Direct itu nih kita harus nyambung ke web lain. Mungkin teman-teman udah pernah diajarkan, karena kan ini rata-rata berbayar ya, jurnal ini. Nah, teman-teman harus buka web lain, namanya adalah Sci-Hub. Sci-Hub ini adalah punya Rusia. Jadi dia bisa bisa mendownload jurnal-jurnal yang berbayar. Nah, tulisannya adalah Sci-Hub nih.
Sci-Hub nih, Sci-Hub. Nah, ini mungkin kayak Simon nih kayaknya tahu nih Simon. Nah, kalau misalkan dari ini, misalkan apa namanya dari jurnal yang dari Science Direct ini, kita tinggal ini aja nih. Ada tulisan HTTP DOI-nya nih, DOI-nya nih. Nah, ini DOI-nya yang lengkap HTTP-nya ini kita copy aja. Sci-Hub-nya kita klik, removing barrier in the way of science. Kita copy paste, kemudian kita open. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini dari jurnal ini misalkan nih. Kita cari aja. Nah, ini abstraknya aja nih, abstraknya. Nah, ini. Mak, terbaik kali Bapak Dua. Ini cari apa namanya jurnal yang berbayar jadi nggak berbayar. Nah, kalau ini kan positif tuh. Nah, ini kan. Kalau ini positif, memang harus banyak nyari kita. Tapi nyarinya nggak usah sampai apa namanya sampai baca detail, baca abstraknya aja. Oh, ini ternyata ini hanya tulisan ini ya. Oh, ternyata di jurnal juga, sorry. Conclusion. Nah, nih. Nah, ini impact of competency training and quality assessment. Nah, di sini saya ngambil ada kata kunci nih. Siapa Nana tadi? Mbak Nana nih. Ada fasilitas yang menyediakan provide ongoing education. Nah, jadi ini ada kata kunci monitoring of outcome. Nah, ini ada nih. Nah. Jadi jangan dikit-dikit assessment, jangan dikit-dikit assessment ya bolehlah dilakukan, tapi jangan sampai menghiraukan ini. Saya bacain ada monitoring of outcome. Jadi harus dimonitoring juga ini. Jadi kalau kita apa namanya apa tadi itu pengembangan, pelatihan, training, tapi ternyata harus ada variabel lain juga, yaitu adalah monitoring outcome ini. Kita baca conclusion-nya aja nih ketemu nih. Tadi Banana ya. Ya itu Pak tadi yang saya tanyakan Pak, kalau misalnya kan hasilnya sama-sama positif, tapi nanti kita masukkan variabel baru gitu Pak, apa ya. Tadi kan ada di situ juga ditulis tuh, makanya harus dikurangi, sorry. Sebenarnya juga dia agak ambigu untuk menjelaskan pengaruh positif. Dia menjelaskan mana tadi ya. Ini nih. Di conclusion-nya reduce your liability through education, competency assessment and all. Berarti Pak, kita coba satu lagi ya. Kita coba baca satu lagi ya. Oh, boleh Pak, boleh. Nah ini nih, how can green training promote employee career growth? Nah ini mungkin ini sepertinya agak bagus nih jurnalnya. Sci-Hub-nya kita back. Jangan lupa ya Mbak Nana, ini yang tadi nih yang HTTP-nya ini di copy, yang Sci-Hub-nya kemudian kita ada nih enter URL, kita copy paste di sini. Tuh ini. Ternyata pengaruhnya nggak langsung tuh. Ternyata dia nggak langsung. Jadi pengaruh terhadap training, terhadap karir itu ya. Jadi boleh ya karir growth of through employee performance ini juga ini bisa sebagai jurnal rujukan juga buat Mbak Nana. Ternyata pengaruhnya nggak langsung. Nah, ternyata ada indirect-nya.
Berarti itu bisa dijadikan ini Pak ya, jadi Pak ya, ini tidak semua training memberikan dampak langsung kepada karir pekerja Pak ya? Ya bisa. Ini saya kira ini kalau mau dijadikan replikasi, bolehnya replikasi untuk setelah tesis nggak apa-apa replikasi dari jurnalis. Oksigen dia, pure oksigen. Jadi oksigen itu ada 2. Jadi baca itunya aja Mbak Nana. Jadi saya kira terima kasih Pak atas ininya Pak, arahannya Pak, sangat membantu saya. Nah, ini ada magister manajemen nanya ke saya siapa ini? Saya bingung. Jangan-jangan Bu Ana ini, bukan ya? Ini akun magister manajemen siapa ya? Ya cara menentukan hipotesisnya ya itu tinggal nambahin 1 berarti kan ya. Dari jurnal yang sebelumnya kan ya, misalkan kalau jurnal sebelumnya hipotesisnya ada 2 atau ada 3, ya disamain aja, tinggal nambahin 1 yang tadi bagaimana cara kita mengisi gap-nya tadi. Ya, intinya sih sebenarnya penelitian tesis itu tadi ya, kita yang penelitian sebelumnya itu berbicara bahwasanya memiliki direct effect ya. Kemudian ya kalau untuk S2 ya cari yang indirect effect. Nah, yang indirect effect itu ternyata yang menjadi penengahnya itu variabel apa. Nah, jadi yang penengah tadi bisa dijadikan tambahan hipotesis baru. Hasil penelitian mana yang kita jadikan acuan untuk hipotesis di penelitian kita. Hasil penelitiannya kalau untuk hipotesis yang berarti yang kita sepakat aja ya, kita sepakat sebagai teori kan ada jurnal yang bertentangan ya, ada jurnal yang bertentangan. Ya kalau misalkan yang bertentangan itu yang sebenarnya kita itu berada pada pihak atau hipotesis kan tergantung kita ya, kita mau berpihak pada yang mana ya. Yang kalau misalkan tadi kan ada pertama hipotesis ada yang tidak berdampak, ada yang berdampak. Ternyata kita berpihak pada yang berdampak, yang tidak berdampak kita hilangkan. Kemudian tambahannya lagi hipotesisnya adalah ya ternyata bisa berdampak tapi indirect. Nah, indirectnya itu ternyata ada penengahnya. Nah, penengahnya itu apa? Nah, itu jadi tambahan hipotesis. Jadi hasil-hasil penelitian yang tadi tidak berdampak kita eliminasi saja gitu. Eliminasi saja. Nah, kalau saya jadi ini mengulang lagi S2 tuh tadi tuh contohnya kayak yang tadi yang penelitian Mbak Nana nih. Yang ini nih. Yang ini saya skip replikasi plug. Ini kan kasusnya Cina. Kita kan di Indonesia. Enggak masalah. Siap. Saya screenshot replikasi, Pak. Replikasi ini saya beneran. Saya replikasi ya. Tentu kita harus baca full dulu ya. Kita bisa nggak saya mereplikasi ini? Jadi mereplikasi itu nggak harus sampai metode. Misalkan, metode ini kayaknya nggak paham saya. Misalkan yang tadi jurnal tadi, misalkan coba saya share screen ya. Ini pakai metodenya apa ya? Kesini dulu. Mau modelnya. Oh, ini pakai regresi biasa malah tuh. Pakai regresi biasa. Ini regresi biasa aja bisa masuk ke ini. Ini pakai regresi biasa tuh. OLS regresi ini biasa, ini regresi biasa. Ini regresi biasa, ini gampang. Ya mungkin nanti yang bakal kena kendala itu ketika pemilihan indikator variabel misalkan ya.
Ya ini ketika kita misalkan agak susah nih, indikator variabelnya agak susah ya, kita cari indikator variabel yang gampang aja dari penelitian-penelitian yang Indonesia misalkan. Ya, misalkan tadi karena misalkan perbedaan training misalkan ya karena perbedaan budaya, maka kan trainingnya juga berbeda misalkan ya. Cara metode trainingnya berbeda kan misalkan. Ya kita pakai indikator training pengembangan dan pelatihan, kita pakai indikator penelitian Indonesia, orang Indonesia. Tapi ya penelitian yang di Indonesianya memiliki reputasi yang baik ya, penelitiannya itu akan lebih baik buat teman-teman. Jadi replikasi nggak sepenuhnya replikasi gitu. Ya untuk indikator kita karena misalkan di situ agak susah, kita cari dari jurnal yang lain yang menurut kita mudah. Metodenya kalau dikira susah, kita cari metode yang menurut kita gampang. Ini saya masih ragu nih, yang manajemen yang nanya takutnya master. Mohon maaf kalau ini yang akun manajemen kalau salah, nih, takutnya ini yang nanya master. Nah kalau misalkan teman-teman, misalkan saya pengen nyarinya, misalkan nggak dari jurnal, misalkan dari misalkan riset gapnya dari tesis, nggak apa-apa. Nanti kalau saya punya akun yang IPB, nanti boleh kalau teman-teman ini kontak saya, minjem akunnya, saya kasih passwordnya, silahkan. Seperti itu aja. Materinya mungkin nanti saya share ke Simon ya, atau siapa ya, ke Simon saja lah misalnya. Boleh Pak. Simon udah selesai ya Mon ya? Belum Pak. Kepotong program vaksin jadinya enggak full, belum selesai Pak. Baru divaksin Mon? Kita mah udah lama. Urut Pak, dari umur yang tua dulu, jadi saya jadi panitia 2 minggu ini. Oh iya. Lumayan. Ya itu salah satu ini ya, sambil kerja tuh memang salah satu kendalanya waktu kan, sama saya juga kuliah sambil misalkan di sini juga kerja. Kendalanya ya memang waktu. Saya itu sampai ini loh, kuliah S3 tuh tiap minggu tugas misalkan. Nggak tiap minggu sih, kalau misalkan asumsi dari 14 pertemuan memang cuma 3 mata kuliah nih. Nah, itu misalkan satu mata kuliah itu ada yang sampai dari 14 itu 10 kali presentasi. Hampir tiap minggu presentasi tugas itu. Tugas akhirnya ya buat jurnal harus disubmit. Ya, kalau udah disubmit pasti nanti ujungnya publikasi. 3 semuanya itu. Rata-rata setiap 14 pertemuan tuh 10 sampai 12 kali lah presentasinya. Dikasih waktu kosong untuk nggak tugas itu ya 1-2 pertemuan, 3 pertemuan sama dosen. Besok juga minggu depan udah waktu ngumpulin, udah puas nih waktu ngumpulin jurnal semua. Udah mulai stres juga saya. Nah, kalau misal tesisnya tentang financial distress ya. Jadi financial distress ini ketika saya baca-baca nih, ini Enur ya, saya baca-baca jurnal itu, kalau kita nggak banyak menemukan financial distress itu memang banyak ya, ini kita harus teliti juga agar kita bisa publish di jurnal, karena financial distress ini terlalu banyak kalau kita langsung ke financial distress ya. Ternyata financial distress juga bisa dikaitkan dengan stabilitas. Jadi jurnal-jurnal sekarang itu banyak yang nulisnya itu stabilitas, tapi ternyata stabilitas itu financial distress juga itu. Jadi agar kita mempermudah itu jangan sampai terpaku pada satu kata aja kayak tadi misalkan kompetensi. Ternyata istilah lain banyak kayak misalkan employee performance. Nah itu juga salah satunya. Sama seperti hanya financial distress. Salah satu kata kunci yang lain ketika kita mencari itu agar kita dapat banyak jurnal. Salah satu caranya adalah yaitu stabilitas. Kita cari stabilitas. Kita pasti bakal dapat banyak. Begitu pula teman-teman yang lain. Kita cari sinonim-sinonimnya. Barangkali metode penelitian. Nah, metode penelitian ya sama-sama aja kalau karena manajemen keuangan ya paling karena datanya beda ya. Kalau teman-teman kan cross section ya. Cross section itu kan kalau kita mau masukkan ke software analisis itu kan
yang 1, 2, 3, 4-nya itu kan itu objek penelitian ya, sampel penelitian bisa berbentuk orang ya, sampel individu pertama yang kita kasih kuesioner sampai berapa itu kan, itu cross section kan. Tapi kalau yang manajemen keuangan itu kan bisa waktu misalnya tahun berapa sampai tahun berapa itu kan. Ya hampir sama ya, bisa regresi, cuman regresi di manajemen keuangan itu bisa bermacam-macam. Kan kalau ini kan regresi di manajemen SDM sama pemasaran ya regresi, cuman pengembangannya bisa ke misalkan SEM ya, struktural modeling. Kemudian kalau manajemen keuangan ya bisa pakai regresi biasa, kemudian bisa pakai regresi panel, kemudian bisa pakai regresi logit. Kemudian juga kalau misalkan regresi panel atau regresi ininya ada misalkan ada uji asumsi klasiknya, bisa ada terkendala heteroskedastisitas atau terkendala normalitas, itu bisa beralih ke apa gitu kan. Ada lagi kalau regresi itu, kalau time series itu manajemen keuangan itu ada istilah stasioneritas. Kalau tidak stasioner nanti bisa pakai cara analisis yang lain. Itu sebenarnya kalau ya nanti ya bisa dikonsultasikan lah karena ini juga saya dapat infonya ternyata satu kelas itu macam-macam konsentrasi ya, macam-macam ini, jadi juga saya jelasinnya secara umum aja, tidak sedetail sampai alat analisisnya karena memang berbeda-beda antar konsentrasi, belum lagi ada konsentrasi produksi, itu beda lagi alat analisisnya juga. Saya lihat itu ya hampir serupa tuh SDM sama pemasaran itu hampir serupa. Yang paling advance-nya mungkin teman-teman pakai SEM, PLS gitu ya, yang paling advance. Ya, kalau biasa-biasa aja sih sebenarnya alat analisis itu nggak ngaruh sebenarnya tuh. Yang penting itu kualitas dari menemukan riset gap sama bagaimana cara mengisi gap tersebut, itu sebenarnya itu. Alat analisis itu nggak ada kaitannya dengan penelitian itu canggih atau nggak ada. Buktinya tadi jurnal internasional aja pakai regresi biasa. Coba cek itu pasti Scopus yang tadi itu yang saya lihatkan buat Mbak Nana itu. Saya juga dapat kalimat tersebut dari dulu kalau nggak salah pernah ngisi di teman-teman itu. Temannya Bu Ana yang wakil dekan UI itu, FEB itu. Itu saya dapat kata-katanya dari beliau itu. Jadi penelitian yang canggih itu bukan dari alat analisisnya sebenarnya, dari bagaimana kita mengembangkan riset gap itu, kemudian kita mengisi kekosongan gap tersebut sebenarnya, bukan dari alat analisisnya. Ini yang kadang kita keliru memandang tersebut. Teman-teman ini di kampus udah azan, mungkin barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti materi saya share ke Simon. Nanti kalau ada yang mau diskusi, misalkan mau minta akun bagaimana mencari tesis-tesis yang dari IPB terkait manajemen, ada nanti ya untuk jadi bahan riset atau replikasi, itu terserah. Ini nomor saya, silahkan. Kalau ini nanya-nanya, boleh. Nggak ada ya? Nggak ada. Cukup kali, Pak. Cukup ya, ya mohon ya, nanti saya share ke Simon aja ya. Lewat WhatsApp. Iya, Pak. Ya ini Simon bibit unggulnya UPB. Ini rekan lah, saya sama Simon tuh rekan banget loh. bukan saya nggak nganggap Simon mahasiswa, ini rekan ini. Makasih banyak ya teman-teman, mohon maaf nih, saya juga ini banyak kekurangan ini. Mohon maaf kalau misalkan belum bisa memberikan pencerahan lah. Kalau misalkan mau mencari pencerahan lebih lanjut, mungkin bisa kontak WhatsApp. Mungkin kalau minggu-minggu ini nggak respon cepat ya, saya lagi ngerjain tugas banyak banget. Mohon maaf kalau nggak bisa respon cepat. Mungkin saya akhiri ya, terima kasih teman-teman, mohon maaf, semoga teman-teman sukses semua, semoga lancar tesisnya, urusan semuanya juga lancar. Terima kasih. Yang penting konsisten, intinya konsisten. Ini kalau kayak Simon nih misalkan
kena jeda 2 minggu ini susah mulainya lagi. Iya Pak, masih sampai Sabtu besok saya baru tugas lagi ke Ukrida Jakarta. Iya, susah. Memang kadang juga kalau udah kena jeda kayak gitu belum tentu langsung ger lagi mulainya. Kadang butuh pemanasan atau apa gitu. Memang konsistensi itu meskipun meskipun cuma buka file kemudian nulis 2 kalimat atau baca sedikit jurnal, baca hasilnya aja itu sangat membantu untuk konsistensi. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.